pesan kuat kepada para kader agar mulai dari sekarang kita siapkan mesin partai untuk meyakinkan bekerja dengan efektif, memenangkan hati dan pikiran masyarakat dan pada akhirnya suara masyarakat Banten. Kita sudah memiliki kader-kader terbaik sebagai anggota dewan, tetapi itu target dan cita-cita kami adalah menambah jumlah kursi di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Juga pada akhirnya jika itu semua bisa sukses, kita punya peluang yang baik pula dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi tadi juga saya berpesan bahwa pada akhirnya kita juga ingin memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Disitulah saya menyampaikan perlu sinergi, perlu kolaborasi dan kekompakan dari semua kader. Saya juga menyampaikan tadi bahwa isu utama masyarakat kita hari ini adalah terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini terjadi bukan hanya di Banten, tapi juga di berbagai daerah lainnya. Bagaimana kenaikan harga BBM itu benar-benar menyulitkan kehidupan rakyat. Naiknya harga-harga bahan pokok, kemudian juga bertambahnya pengangguran, melemahnya daya beli, kemiskinan bertambah, dan kita semua berharap bahwa prioritas pembangunan ke depan itu lebih dititikberatkan pada aspek manusianya, bukan hanya pembangunan sebuah benda. Itu kira-kira pesan kuat yang tadi saya sampaikan, sehingga harapannya para kader saat ini bisa semakin sering dan aktif turun ke lapangan bersama rakyat. Kita ingin memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Sekali lagi, perubahan dan perbaikan untuk Indonesia, juga termasuk Banten yang lebih baik ke depan. Pak, kemarin kan setelah pertemuan dengan Pak Anies, Pak, apakah siap untuk dilihat seperti apa Pak kelanjutannya untuk Pilpres Ya, 2024? begini teman-teman wartawan sekalian, memang politik Indonesia itu sangat kompleks dan dinamis. Saya bisa mengatakan hari ini sebetulnya semua juga masih terus berikhtiar, termasuk kami Partai Demokrat yang semakin intensif berbicara, berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan juga PKS. Harapannya terbentuk koalisi yang kami namakan sebagai koalisi perubahan. Karena jika tiga partai tersebut berkoalisi, maka cukuplah memenuhi presidensial threshold 20%. Dan semangat perubahan tadi juga menjadi indikator utama bagi kami untuk terus bekerja dan berjuang bersama-sama. Nah, kami juga sambil terus mematangkan untuk bisa membawa proses perubahan itu, kira-kira siapa yang bisa menjadi representasi, siapa tokoh atau calon yang bisa kita usung bersama. Hari ini tentu pembicaraan masih berlangsung dan terus semakin efektif, semakin intensif, dan mudah-mudahan pada saatnya terbuka peluang yang jelas kita ingin menang. Karena kalau menang kita baru bisa melakukan perubahan. Kalau kalah ya tentu tidak bisa. Kita berarti begini-begini saja sampai 5 tahun ke depan begitu. Nah, kita berharap pasangan ini bisa meraih kemenangan. Yang kedua juga untuk bisa semakin mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat kita yang benar. Saya ulangi, yang benar-benar mengharapkan perubahan itu terjadi. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau ditanya pasangan-pasangan, kita lihat saja, kita lihat terus perkembangannya. Insya Allah jika ada momentum yang tepat dan ada jalan yang terbuka lebar untuk kita bisa bekerja bersama ke depan, ya insya Allah itu bisa terjadi. Demokrat RI 1 RI 2 Pak. Nasdem itu ada upaya safari politik lain untuk membahasakan lain. Ya, tentunya dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi, saya selalu mengedepankan semangat silaturahmi 360 derajat itu ke semua arah, kepada siapapun. Itu sejak awal. Tetapi memang benar, karena kita juga ikuti partai-partai lain juga melakukan sejumlah manuver dalam arti berkomunikasi, berkoalisi dan lain sebagainya, dan itu semua memiliki hak dan kedaulatan yang harus kita hormati. Demikian pula kami minta diberikan hak dan kedaulatan yang juga sama baiknya ketika misalnya tadi Demokrat, Nasdem dan PKS juga sedang berikhtiar untuk melakukan bersama. Pak, Demokrat di koalisi RI 1 RI 2 Pak, harus Pak. Kenapa? Harus RI 1 RI 2 untuk Partai Demokrat Pak.